pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, orang lapar itu pasti cari roti atau nasi. Orang haus pasti cari minum. Itu yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu dan jamah hati dan pikiran kami dan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan dengan tepat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Matius 5 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kadang-kadang kita ragu-ragu melihat orang. Dengar baik apa yang saya sampaikan sekarang. Dia datang ke gereja terlambat, pulang dari gereja lebih cepat. Kemungkinan besar orang ini tidak ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena di gereja itu kita bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi dari awal, mulai dari lagu kalau gereja kami ya, gereja saudara mungkin tidak seperti itu, tapi kita mulai dengan lagu penyembahan, kemudian habis itu lagu puji-pujian, kita bersukacita dalam Tuhan. Habis itu kita ada waktu untuk kita berlutut berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan. Setelah itu kita memberikan persembahan. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Selesai kita didoakan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua hari ini untuk menyadari apa yang kita dapatkan kalau kita datang terlambat atau kita pulang lebih cepat. Pulang, kalau di gereja tertentu, saudara sekalian, itu pendeta itu berdiri depan pintu dan kita salaman.
kita pulang lebih cepat sebelum pendeta mengucapkan doa berkat. Kenapa? Kita tidak mau antri salaman. Oh, saudara-saudara sekalian, bahaya besar. Kalau begitu, untuk apa kita ke gereja? Lebih baik tidak usah aja. Karena kita tidak punya sikap apa? Lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan apa? Persekutuan dengan sesama. Ingat firman Tuhan, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya. Yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tolong jangan pisahkan ini. Jadi sudah bersalaman dengan pendeta itu juga bersalamanlah dengan teman-teman lain, saling menegur sapa satu dengan yang lain. Aduh, saya tidak mau ke gereja itu. Gereja itu semua mulut orang tukang gosip. Saya khawatir jangan-jangan sudah buat begitu karena saudara sendiri memang tukang gosip. Hati-hati kita. Ya, seorang anak dia katakan, aduh, tidak mau saya ke gereja lagi. Katanya, ini cerita di media sosial. Tidak mau kerja lagi kepada bapaknya. Loh, kenapa? Itu teman-teman itu sambil kebaktian kerjanya apa? Main HP. Ya. Dan kemudian apa? Ayahnya bilang, coba kamu sekarang ambil secangkir air, bikin penuh air itu, coba kamu jangan sampai tumpah, kamu keliling gereja. Kemudian anak itu ambil air seperti pesan bapaknya dalam gelas, kemudian buat penuh dan dia keliling. Setelah dia keliling selesai, bapaknya bilang, saya sudah janji tadi kan, saya kasih kamu 50.000. Terus anak itu tanya, kenapa bapak kasih saya hadiah? Kamu sudah dapat satu pelajaran penting hari ini. Terus bapaknya tanya, tadi bagaimana kamu? Kamu tidak menumpahkan gelas, kenapa? Iya, saya fokus jalan sambil lihat ini gelas ini supaya jangan tumpah. Begitu juga kalau kamu ke gereja. Jangan fokus kepada orang, fokuslah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan anak itu kemudian baru sadar, dia bilang, iya bapak, saya akan buat begitu. Saya akan fokus mulai sekarang. Ya, saya tidak mau ikut-ikutan teman, sebaliknya juga saya tidak benci dengan teman-teman yang buat seperti itu. Mungkin mereka belum sadar. Jadi itulah saudara-saudara sekalian yang harus kita lakukan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kalau benar kita haus dan lapar akan kebenaran, kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Dan dalam satu ibadah kebaktian itu tadi saya katakan, ada doa, ada puji-pujian, ada firman Tuhan, ada memberi persembahan. Ya, macam-macam gereja punya liturginya sendiri-sendiri. Tapi ikutlah dari awal, datang paling tidak 5 menit sebelum mulai kebaktian dan pulang sesudah bersalaman dengan semua orang, sebanyak mungkin orang, dan juga salaman dengan pendeta yang berkhotbah. Di sana saudara akan mengalami berkat Tuhan, dan Tuhan lihat bahwa engkau apa? Engkau lapar dan haus akan kebenaran. Katanya siapa? Berbahagialah kalau engkau lapar dan haus akan Tuhan, akan persekutuan dengan sesama, engkau akan berbahagia. Kebahagiaan itu jangan dicari di uang atau barang berharga. Jangan juga cari pada pasangan yang tampan atau cantik. Ya, tidak bisa saudara pada sana. Tapi kalau saudara haus dan lapar ke kebenaran, seperti lapar kepada nasi atau roti dan minuman, maka saudara-saudara akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Lakukan itu minggu ini, supaya saudara akan mengalami lagi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hati saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkau menolong kami semua untuk mengerti
supaya kami lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan bersekutu dengan sesama sebagaimana perintah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.